Selamat datang kembali di channel gue. Sorry guys, gue telat upload. Jadi di episode kali ini kita akan membahas kasus yang bakal membuat lo iba sekaligus suka. Karena kita semua nggak sepemikiran. Jadi kasus kali ini menurut lo menyedihkan atau mengembirakan. Jadi sebelum kita ke kisahnya, hai semua, nama gue Didis, gue dari Indonesia. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bell supaya tidak ketinggalan seputar upload video terbaru gue. Kalau sudah siap, mari kita bahas. Pada tahun 1990 di Amerika, tepatnya di Wilmington, Carolina Utara, ada seorang wanita bernama Talana Granger. Dia adalah seorang wanita berusia 32 tahun yang bekerja sebagai tukang kayu dan dikatakan cukup terampil dalam perdagangannya. Talana digambarkan sebagai wanita yang peduli dengan cinta yang besar untuk hewan. Dia memelihara ayam, kambing, anjing, dan kucing di tempat pertaniannya yang luas, yaitu luasnya sekitar 2,5 hektar. Talana tidak memiliki awal yang mudah dalam hidupnya. Dia menderita pengalaman yang sangat traumatis ketika dia masih muda, dan orang tuanya meninggal di awal hidupnya dan hanya memiliki sedikit dukungan dari keluarganya. Meskipun demikian, dia bekerja keras untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Talana adalah orang yang baik hati. Dia digambarkan sebagai teman yang murah hati dan suka memberi. Sampai pada pukul 11 malam pada tanggal 21 Februari 1990, Talana berada di sebuah bar bernama Parkview Gear yang dimiliki oleh temannya, yakni Wanda Winsley. Talana dan Wanda sedang berdiskusi tentang membuat ide untuk merenovasi bar tersebut. Talana akan melakukan pekerjaan sambilan bagi mereka yang dikenal, dan dia akan membantu merencanakan dan melaksanakan perbaikan tanpa biaya. Bersama mereka juga ada seorang wanita yang bernama Heidi Crossley yang merupakan teman mereka juga. Lalu tidak terlalu jauh dari tiga wanita yang duduk itu, ada tuh seorang pria berusia 33 tahun bernama Ronald Sheldon Thomas. Ronald adalah seorang pengemudi truk jarak jauh dan telah berhenti di bar Parkview untuk minum beberapa bir. Sementara dia minum sendirian, dia melihat tiga wanita berbincang-bincang tadi dan bergabung dalam percakapan mereka. Keempatnya akur banget dan mulai mengobrol dan bermain biliar bersama. Para wanita melihat truk Ronald dikemas di luar. Dia melemparkan mereka kuncinya dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka dipersilahkan untuk pergi dan memeriksanya. Mereka kembali dan mereka terus minum dan mengobrol lebih lanjut. Kemudian tiba-tiba saatnya bertutup, tetapi Talana, Wanda, Heidi, dan Ronald ingin melanjutkan malam mereka sedikit lebih lama. Sekitar pukul 2 pagi, mereka semua memutuskan untuk pergi dan makan makanan cepat saji yang akan melanjutkan obrolannya di sana. Tempatnya itu tidak jauh, hanya beberapa mil jauhnya ada tuh restoran yang buka 24 jam. Pada saat itu Talana menoleh ke Ronald dan mengatakan kepadanya bahwa dia belum pernah naik truk traktor trailer sebelumnya, dan bertanya apakah dia tidak keberatan jika dia mendapat tumpangan bersamanya menuju restoran cepat saji ini. Lalu Ronald mengatakan kepada Talana bahwa dia akan diterima untuk bergabung. Kalau di sini untuk nebeng lah, katanya. Di dalam perjalanan ke sana, Wanda baru saja selesai menutup barnya dan memberitahu mereka bertiga bahwa dia akan berangkat dalam 20 menit lagi dan bertemu mereka di Handeos restoran cepat saji. Talana dan Ronald masuk ke truk dan pergi duluan, dan Heidi mengikutinya dari belakang. Tetapi Heidi harus cepat berhenti di rumahnya terlebih dahulu, jadi dia berbelok menuju rumahnya dulu. Saat Talana dan Ronald melaju ke restoran, setelah Heidi melakukan apa yang perlu dia lakukan di rumahnya, dia kembali ke Heidi. Tetapi ketika dia menepi, truk dan Talana dan Ronald sudah tidak terlihat dimanapun. Merasa lelah, dia hanya kembali ke mobil pulang dan tidur. Segera setelah Heidi pulang,
Wanda telah selesai menutup barnya. Dia berangkat pergi ke Handy restoran, tapi setelah dia berada di restoran itu, yang mengejutkannya, tidak ada satupun orang di sana. Khawatir untuk temannya, dia mulai mencari truk dengan putus asa berkeliling daerah setempat sampai dini hari. Tetapi pencariannya terbukti tidak berhasil. Wanda kemudian teringat bahwa ketika mereka berempat mengobrol di kafenya tadi bersama-sama, Ronald telah menyebutkan bahwa lornya dia bawa di truknya akan dikirim ke sekolah yang bernama Sekolah John De Hock di paginya. Jadi pada pagi hari tanggal 22 Februari, Wanda menelpon ke sekolah dan bertanya apakah dia bisa berbicara dengan seorang pengantar. Lalu telepon diserahkan ke Ronald. Wanda lalu bertanya apakah dia sedang berbicara dengan Ronald. Ronald menjawab dan mengatakan padanya bahwa dia memang berbicara dengannya. Lalu dia kemudian bertanya di mana Talana berada dan kemana dia pergi setelah meninggalkan bar Parkview. Semalam kan dia bersama kamu untuk pergi ke restoran siap saji. Lalu kemana dia pergi? Ronald pun menjawab bahwa dia tidak tahu siapa Talana dan mengklaim bahwa dia bahkan belum pernah ke bar Parkview. Dia kemudian mengatakan kepada Wanda bahwa dia juga tidak tahu siapa dia dan kemudian menutup teleponnya langsung. Mengetahui bahwa dia telah berbohong, Wanda pergi ke sekolah dan melihat lembar pesanan untuk pengiriman. Dia dapat menemukan nama lengkap Ronald di situ dan perusahaan truk tempat dia bekerja. Menyadari bahwa dia akan segera ditangkap, Ronald memutuskan untuk mengaku pada hari yang sama, pada tanggal 22 Februari. Ronald menelpon pendetanya dan mengatakan kepada mereka bahwa dia membutuhkan bantuan karena dia telah melakukan sesuatu yang benar-benar mengerikan. Pendeta meyakinkan Ronald bahwa apapun yang telah dia lakukan, Tuhan pasti akan mengampuninya. Ronald kemudian mengatakan kepada pendetanya bahwa dia tidak percaya Tuhan akan mengampuni dia dan menjelaskan bahwa dia telah memukul dan membunuh seseorang wanita yang tidak bersalah. Lantas menteri mengatakan kepada Ronald bahwa dia akan bertemu dengannya dan membicarakan soal ini. Tetapi mengatakan bahwa jika mereka bertemu, dia harus membawa seorang polisi. Ronald setuju dan bertemu dengan petugas dan menteri. Ronald menjelaskan bahwa dia telah menyeret seorang wanita ke arah hutan dan memukulinya. Dia memberitahu petugas bahwa dia memiliki pakaian wanita itu di dalam truknya dan menyerahkan pakaian itu kepada petugas. Di dalam sakunya juga ada SIM milik Talana. Alasan dia membiarkan Talana melakukan ini karena dia mulai berbicara dan mengingatkannya pada mantan istrinya. Dia memberitahu petugas bahwa dia dan Talana mulai berdebat tentang homoseksualitas. Ini karena Talana adalah seorang wanita lesbian. Sementara keduanya berdebat, Ronald berhenti di tempat parkir mobil dan dengan marah mulai memukuli Talana. Lalu ketika dia melihat darah keluar dari wajahnya, itu hanya membuatnya semakin marah dan memukulinya dengan palu. Dia kemudian mengatakan bahwa dia menyeretnya dari truk ke area hutan dan meninggalkan tempat kejadian perkara. Tetapi ini segera terungkap bahwa Ronald telah menghilangkan beberapa detail yang agak mengerikan. Dia memberitahu para penyelidik yang sekarang menangani kasus tersebut, di mana tempatnya mereka dapat menemukan jasad Talana dan kemudian sebuah tim pergi ke area hutan yang katanya dia seret Talana untuk pergi dan menemukannya. Pada hari yang sama di pukul 2 siang, jasad Talana pun ditemukan. Para penyelidik melihat dengan jelas bahwa dia telah meninggal dunia. Jasadnya pucat dan ditemukan bercak darah di dekatnya. Tetapi kemudian petugas di dekatnya menyadari bahwa beberapa organ dalam tubuh Talana tergantung di luar tubuhnya. Ini bukan hanya pemukulan seperti yang awalnya diklaim Ronald. Teman Talana yakni Heidi dibawa masuk dan diminta untuk mengidentifikasi tubuh Talana. Tetapi karena dia dipukuli dengan sangat parah, Heidi pada awalnya bahkan tidak tahu apakah tubuh itu adalah milik temannya. Hanya ketika dia mencari dan menemukan tahi lalat yang jelas di tubuh Talana, dia dapat memastikan identitasnya setelah menyadari keadaan tubuh Talana. Lalu para penyelidik mulai memeriksa Ronald dan menyuruhnya menjelaskan dengan tepat apa yang telah terjadi sebenarnya.
Lantas Ronald menjelaskan bagaimana mereka berempat minum di bar dan bahwa setelah dia dan Talana menuju ke restoran dengan truknya, kursi penumpang Ronald diambil oleh peralatan sehingga Talana pun duduk di bagian bak truk. Di sepanjang jalan dia bertanya kepada Talana mengapa dia dan teman-temannya adalah lesbian. Lalu terjadilah pertengkaran dan Ronald pun menepi. Dia kemudian memberitahu penyelidik bahwa dia menanyai Talana apakah seorang pria pernah memuaskannya. Ketika dia menyatakan pertanyaan ini, dia mengeluarkan tangan dan mencengkram payudaranya. Talana secara naluriah merespon dan menampar Ronald. Setelah ditampar, Ronald kemudian mulai meninju Talana yang mengakibatkan dia jatuh lebih jauh ke belakang bak, tepatnya ke bagian bak yang paling belakang. Ronald kemudian datang ke arahnya. Talana kemudian berkata kepada Ronald, "Aku tahu apa yang akan kamu lakukan kepadaku. Itu pernah terjadi padaku sebelumnya," dan mulai melepaskan pakaiannya. Saat dia melepaskan pakaiannya, Ronald mulai meninju Talana di bagian kepala dan wajahnya juga. Dia juga mulai menggigit tubuh dan payudaranya yang menyebabkan itu berdarah. Lalu Ronald kemudian meraih pelumas yang dia miliki di truknya, menyiramnya di tangannya dan memasukkan tinjunya ke alat kelamin Talana. Ronald kemudian mengklaim bahwa darah mulai keluar dari area itu, jadi dia pun berhenti melakukannya. Talana pun panik dan memberitahu Ronald bahwa dia sangat ingin buang air kecil dan Ronald melepaskan dia dan membukakan pintu sisi penumpang, tetapi begitu dia melangkah keluar, dia pun pingsan. Ronald keluar dari truk dan berputar ke sisi penumpang. Dia meraih lengan Talana dan menyeretnya sejauh 120 kaki ke dalam hutan. Talana kemudian berkata kepadanya, "Tinggalkan aku sendiri dan biarkan aku meninggal." Dan sebagainya dia melakukannya. Ronald berjalan kembali ke truknya dan melakukan pengiriman ke sekolah, di mana dia akan segera berbicara dengan Wanda di telepon. Setelah dia menyelesaikan pengiriman, Ronald membersihkan truknya dan pergi tidur. Ketika dia bangun, dia menelpon menteri. Tubuh Talana dibawa pergi dan autopsi segera dilakukan. Mereka mencari tahu bagaimana Talana dikeluarkan isi perutnya, dan saat itulah keadaan menjadi benar-benar mengganggu. Ronald mengatakan kepada polisi bahwa dia berhenti ketika dia melihat darah di tangannya. Tetapi ini tidak benar. Area antara alat kelamin Talana dan anusnya robek, menciptakan lubang besar. Ronald telah meraih lebih jauh dan meraih usus Talana, sekitar 20 inci dari usus halusnya yang tergantung di antara kedua kakinya. Di mana lubang itu, ginjal Talana juga telah ditarik dari dalam ginjalnya yang masih di dalam tubuhnya, tetapi berada di posisi yang berbeda dari seharusnya. Cedera ini mengakibatkan kehilangan banyak darah. Jadi yang sebenarnya terjadi adalah Ronald telah menyebabkan robekan dengan tangannya meraih ke dalam tubuh Talana yang menarik organ dalamnya dan kemudian menyeretnya ke dalam hutan dan dia pun meninggal dunia. Sebelum itu, Talana akan sadar selama sekitar 10 hingga 20 menit sebelum dia benar-benar meninggal dunia. Lalu Ronald ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan Talana karena seksualitas Talana. Gereja-gereja lokal dan rumah duka di daerah setempat menolak untuk menerima jenazahnya dan menolak untuk memberikannya pemakaman yang layak. Polisi juga dengan menjijikkan menyatakan bahwa Talana menempatkan dirinya dalam bahaya dengan bersikap terbuka tentang siapa dia, yang mengatakan bahwa bukanlah kepentingan terbaiknya untuk membuat itu terlihat oleh orang-orang, dan persidangan akan segera dimulai. Pembelaannya berstandar pada fakta bahwa dia mabuk pada saat itu, yang menyatakan bahwa dia telah menghabisi 10 bir malam itu. Hukumannya juga mendorong pembelaan gila yang akhirnya ditolak. Setelah persidangan 2 minggu di awal tahun 1991, Ronald dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman 2 hukuman, yakni hukuman seumur hidup dengan minimal 40 tahun untuk memenuhi syarat pembebasan. Kasus Talana Granger adalah kasus yang sangat tragis yang diperburuk oleh penolakan gereja dan rumah duka karena dia seorang yang lesbian. Lalu mereka untuk menguburkannya, tetapi karena penolakan mereka, banyak teman Talana akan berkumpul untuk menghormati teman mereka dan terlibat dalam pendirian gereja. Komunitas Metropolitan Institute tahun 1992, yakni gereja tersebut adalah yang pertama di daerah tersebut yang secara terbuka
menerima orang-orang dari komunitas LGBT untuk dimakamkan di sana. Jadi, itu adalah kisah wanita lesbi yang berakhir tragis karena dia menolak berhubungan dengan pria karena dia lesbi, yang pada akhirnya karena penolakan itu dia akhirnya meninggal dunia dengan cara yang tragis. Dan sekian video ini gue bahas dan gue pamit di hadapan kalian semua, dan see you on the next video and bye bye.